yang ini kita bakal uh, mengenal lah lebih jauh terkait dengan open data dan open contributorship ini. Dan uh, nah, pertama-tama sebelum masuk ke open data dan open contributorship ini, kami ingin uh, menyampaikan dulu kenapa sih tujuannya, kenapa kita dari RTT saat ini menyampaikan atau menggalakkan terkait dengan open data dan open contributorship ini. Nah, open data dan open contributorship ini, Ibu Bapak sekalian, itu bagian dari gerakan open science atau sains terbuka yang uh, sangat didorong oleh Prof. Jineman selaku WRRTT gitu ya, agar penelitian dan khususnya publikasi di lingkungan BINUS ini uh, bisa semakin transparan, akuntabel, dan tentunya mematuhi etika uh, akademik ya, etika penelitian dan publikasi. Oke, ya udah langsung aja pertama open data dulu ya. Nah, open data uh, mungkin tergambar juga dari judulnya, ya berarti data yang dibuka gitu. Jadi data apa sih yang dibuka? Data yang dibuka adalah data mentah yang mendasari penelitian ibu bapak sekalian seperti itu. Misalkan ibu bapak sekalian penelitiannya menggunakan metode survei gitu, ya berarti data surveinya yang dibuka gitu. Tujuannya apa? Supaya data penelitian bapak ibu ini bisa dilihat oleh peneliti-peneliti lain, bisa diverifikasi, bisa di running ulang datanya untuk uh, selain untuk menguji akuntabilitasnya, transparansinya juga membuka peluang-peluang untuk kolaborasi uh, publikasi atau penelitian lanjutan gitu dengan menggunakan data yang ibu bapak sekalian sudah buka. Nah, kemudian data seperti apa sih yang dibuka dan disertakan dalam dokumen open data ini gitu. Nah, data penelitian yang tadi ibu bapak gunakan pada penelitian itu uh, kami mendorong untuk disimpan di sebuah tempat penyimpanan gitu ya. Atau disebutnya seringkali repository gitu. Nah, tempat penyimpanannya yang bersifat publik ibu bapak sekalian. Maksudnya publik, maksudnya sebisa mungkin tidak menggunakan domain-domain seperti G Drive, seperti OneDrive, seperti itu ya. Karena uh, repositori ini kan repositori pribadi ibu bapak sekalian gitu, yang mungkin linknya bisa diganti sewaktu-waktu oleh ibu bapak ataupun uh, siapa saja yang bisa akses itu bisa diganti. Nah, sifat-sifat repositori publik tadi uh, datanya bersifat terbuka dan bebas akses, siapa saja yang bisa mengakses. Kemudian ya prinsip-prinsipnya uh, fair ya, biasanya disebutnya prinsip sharing datanya disingkat dengan fair. Pertama, findable, data-data yang tadi data-data penelitian itu bisa dengan mudah ditemukan gitu. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya data-data ini dia punya penanda atau identifier nih yang bentuknya tetap, misalkan DOI ataupun metadatanya juga lengkap. Kemudian si apa istilahnya uh, linknya itu tetap dan nggak berubah-ubah seperti itu. Kemudian aksesibel, datanya bisa diakses siapa saja tanpa ada restriksi apapun gitu. Maksudnya nggak harus login dulu, nggak harus misalkan bayar dulu, nggak harus nunggu dulu misalkan, biasa kadang ada yang datanya di embargo setahun gitu. Kemudian interoperable atau datanya bersifatnya umum gitu, format datanya yang dapat digunakan uh, kembali dengan mudah dan juga direferensikan dalam penelitian lain. Jadi ya, mohon format-format datanya disimpannya dalam format-format yang umum. Misalkan ya format umum mungkin seperti kalau datanya berbentuk tabular ya disimpannya CSV ataupun XLS gitu ya, yang memang umum dipakai. Dan oke, yang terakhir reusable, datanya mudah digunakan kembali sehingga diharapkan datanya punya dokumentasi yang jelas gitu ya.
Kemudian aturan untuk menggunakan dan menyebarkan ulang itu juga jelas dan punya informasi metadata yang akurat. Jadi mohon di data-data itu misalkan tadi datanya bentuknya tabuler atau bentuknya tabel-tabel gitu, mohon kolomnya juga dinamai dengan jelas, atau misalkan kolomnya pakai singkatan, singkatannya itu juga di daftar singkatannya dan kolom-kolom ini menunjukkan apa juga disertakan gitu. Misalkan di dokumen notepad terpisah dan semacamnya. Next. Nah, kemudian selain itu mohon dijaga sebelum diupload, kan tadi repositori publik ini sifatnya adalah tetap. Jadi data yang sudah masuk ke situ itu tuh tidak bisa kita ubah, Ibu Bapak. Data-data yang masuk ke repositori publik seperti Zenodo, seperti Figshare, osf.io, itu datanya tidak bisa kita ubah, hanya bisa kita timpa. Jadi misalkan version 1, kemudian kita masuk versi kita timpa dengan data yang sama tapi ada perubahan jadi version 2. Nah, version satunya itu tetap ada. Jadi kalau orang sudah punya link yang version 1, itu data itu tetap bisa diakses gitu. Jadi mohon hati-hati sebelum mengunggah ke repositori publik ini agar jangan sampai ada data-data yang tidak seharusnya dimasukkan tapi terupload seperti itu. Contohnya seperti apa? Contohnya data pribadi yang bisa menunjuk ke identitas, misalkan nama. Tadi ya, misalkan Ibu Bapak dalam penelitiannya pakai survei nih. Surveinya mungkin minta nama atau minta alamat untuk validitas gitu ya. Nah, mohon data-data seperti nama, nomor HP, ataupun ya tadi alamat, NIM, dan sebagainya, itu dianonimkan terlebih dahulu. Bisa misalkan kalau nama diganti jadi responden 1, responden 2, responden 3, seterusnya. Kemudian kalau alamat, ya alamatnya apakah digunakan dalam penelitian? Kalau memang tidak, ya bisa dihapus saja kalau memang untuk validasi responden. Atau misalkan butuh nih, tapi butuhnya sedetail apa? Apakah sampai nomor rumah kah? Atau cuma kelurahan saja cukup gitu. Jadi mohon data-data yang merujuk pada pribadi gitu ya, dan data-data yang informasinya sensitif itu bisa dianonimkan ataupun dihapus bila tidak perlu. Selain data pribadi ada juga ya data rahasia perusahaan gitu kan ya. Kemudian data yang bisa merugikan pertahanan atau keamanan dan juga ketahanan ekonomi nasional. Kemudian pastikan juga bahwa data-data yang Ibu Bapak sekalian unggah ke repositori publik tadi tidak mengganggu kepentingan perlindungan haki ya. Jadi data-data yang sudah diproteksi haki gitu ya, mohon berhati-hati. Kemudian data-data yang mungkin sudah ada NDA-nya gitu. Mungkin Ibu Bapak waktu penelitian gitu bisa bekerja sama dengan perusahaan. Kemudian ada data-data sensitif dan atau bahkan mungkin datanya tidak sensitif, tapi pada saat di awal penelitian itu Bapak Ibu sudah menandatangani NDA, non-disclosure agreement gitu. Silakan. Bahwa data-data hasil penelitian ini tidak bisa dibuka dan semacamnya ya. Ya itu jangan dibuka seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian tadi kan sudah ini ya, sudah disampaikan data-data seperti apa yang diunggah di repositori publik tadi atau yang disertakan, kemudian norma-norma atau pedoman penyertaannya gimana, mengunggahnya gimana. Nah, sekarang gimana sih nulisnya di paper atau di manuskrip ataupun di publikasi ilmiah lainnya, entah book chapter, entah proceeding gitu. Pertama, Ibu Bapak bisa langsung nulisin di sorry. Ya, Ibu Bapak bisa nulisin pernyataan data ini di bagian metodologi tentu saja. Atau misalkan di jurnalnya ada bagian data availability, sekarang sudah banyak publisher-publisher yang ada nih section data availability ya Ibu Bapak. Itu bisa di bagian itu. Cara nulisnya gimana? Cara nulisnya ya disebutkan saja di mana lokasi data penelitian yang Ibu Bapak gunakan itu bisa diakses. Dan sebisa mungkin tadi pakai DOI-nya saja. Seperti itu. Misalkan contohnya ya, contohnya di bagian metode, setelah Ibu Bapak jelaskan nih, data penelitian ini cara ngambilnya gimana, cara collection datanya seperti apa, metodologinya,
misalkan tahapannya A, B, C. Nah, selanjutnya data yang telah dikolek itu tersimpan pada link DOI-nya seperti itu. Itu misal di bagian uh, apa metodologi. Kalau di bagian data availability ya bisa juga data yang digunakan pada penelitian ini dapat diakses pada link DOI-nya. Nah, bagaimana kalau ternyata datanya tidak dapat diakses publik seperti tadi ya? Tadi ada beberapa contoh data-data yang tidak dapat diakses gitu. Nah, di sini kami mohon Ibu Bapak sekalian menuliskan juga alasannya. Mengapa sih data ini nggak boleh diakses oleh publik, nggak bisa diakses oleh publik? Misalkan pada penelitiannya Bapak Ibu uh, memang pada kuesionernya cuma bilang bahwa data yang diambil hanya untuk penelitian, tapi tidak akan dipublish. Misalkan datanya terkait survei yang sensitif gitu, misalkan survei ke atau terkait HIV misalkan, atau terkait LGBT gitu. Kan uh, hal-hal ini mungkin terkait dengan etika gitu ya. Ataupun misalkan datanya menggunakan data dari sumber-sumber yang berbayar gitu, dari Bloomberg gitu misalkan, yang uh, apa dari Bloombergnya sendiri juga tidak mengizinkan selain subscribernya untuk menyebarkan data. Nah, itu dijelaskan, mohon dijelaskan alasannya mengapa data ini tidak dapat diakses publik. Dan mohon alasannya juga dapat dipertanggungjawabkan. Jadi nggak hanya biasanya kan saat ini yang paling umum dipakai adalah data dapat diperoleh melalui corresponding author dengan uh, apa? Dengan justifiable reason gitu atau dengan alasan yang jelas gitu. Nah, itu mohon dijelaskan kenapa datanya harus via corresponding author. Seperti itu. Maksudnya nggak cukup nih satu kalimat itu aja. Cuma dijelaskan juga kenapa harus via corresponding author. Apakah karena alasan etika, alasan legal kah, atau alasan komersil. Seperti itu. Nah, uh, ini contoh-contoh skenario ya, Bu Bapak. Contoh-contoh skenario datanya seperti apa dan cara penulisannya di manuskrip seperti apa. Yang paling gampang misalkan datanya sudah terbuka nih di repositori, Bapak Ibu sudah upload datanya di sebuah repositori, linknya juga sudah dapat, ya udah Bapak Ibu tinggal tulis data supporting the study are openly available uh, from Zenodo at DOI-nya atau linknya gitu. Atau misalkan uh, datanya kadang kan ada jurnal juga yang atau ada publisher gitu, datanya dimasukin deh sebagai lampiran paper gitu atau seperti supporting information atau supporting materials gitu. Uh, Bapak Ibu juga bisa menuliskan data supporting this study are included within the article and or supporting materials seperti itu. Nah, tadi kalau misalkan yang bagian dua ini ya, datanya terkait dengan ada alasannya nih kenapa data nggak bisa disebarluaskan, ya ditulis juga data supporting this study cannot be made available karena apa gitu. Gitu. Nah, next. Atau misalkan ya memang tidak ada data baru nih atau dataset yang digunakan dalam studi, misalkan studinya full uh, literature review yang naratif gitu ya. Bapak Ibu bisa menuliskan no new data were generated or analyzed during the study. Nextnya, nah ini contoh-contohnya ya. Kalau misalkan di data availability section di jurnalnya ada section ini, ya langsung bisa ditulis saja dataset available dari Zenodo DOI-nya segini gitu. Atau misalkan uh, datasetnya kita mau atau data yang kita pakai kita mau tulis di bagian methods gitu tuh. Contohnya di sini ini dari salah satu conference IEEE ya Ibu Bapak. Dia bilang di study pakai data dari Kaggle dengan judulnya ini uh, yang ada berapa data gitu-gitu dan ada referensinya. Nah, referensi ini sih yang penting. Jadi pembaca ataupun peneliti lain ketika baca paper Ibu Bapak sekalian itu bisa ngakses nih dataset yang dipakai itu di mana gitu. Karena ada referensi ini ataupun ada DOI ini. Seperti itu.
Nah, kemudian nextnya adalah kalau data-datanya mungkin terbatas ya. Contohnya bisa juga pakai seperti ini. Misalkan ini tadi eh, dia bilang bahwa pertanyaan-pertanyaannya sensitif nih. Jadi survei respondennya sudah dijamin bahwa raw datanya tidak akan disebar. Hanya data olahannya saja yang disajikan gitu. Ya sudah, dia bilang seperti itu. Atau misalkan datanya ada NDA nih, nomor kontraknya sekian antara PT apa dan apa misalkan. Terus riset datanya nggak bisa di-share gitu. Nah, yang belum sesuai, contohnya tadi sudah kami jelaskan. Misalkan yang kayak gini, data presented in this study are available upon request from the corresponding author. Nah, yang kayak gini-gini ini kurang sesuai karena tadi alasan jelasnya kenapa sih harus harus perlu kontak corresponding author dulu baru data itu bisa diperoleh. Itu tuh perlu lebih dielaborasi lagi gitu. Misalkan kayak tadi datanya apa? Datanya terkait dengan etik atau datanya si respondennya sudah dijanjiin bahwa datanya nggak akan disebar yang mentahnya. Seperti itu. Oke. Nah, eh, saya coba lanjut dulu ya ke open contributorship. Nah, mirip dengan open data tadi, kalau open data tadi yang dibuka aksesnya adalah data yang mendasari penelitian seperti itu. Nah, kalau open contributorship yang dibuka adalah kontribusi tiap-tiap penulis itu seperti apa dalam penelitian dan juga penulisan artikel. Uh, nah, perincian kontribusi tiap penulis ini bisa ditulis atau bisa dicantumkan di bagian tersendiri jika memang ada sectionnya gitu ya. Misalkan mungkin sectionnya sebutannya agak beda-beda ya. Mungkin ada yang sebutannya authorship statement, ada yang sebutannya contributorship statement, atau yang semacamnya lah. Itu bisa disampaikan di situ. Atau kalau nggak tersedia bisa di bagian acknowledgement. Kan kalau di bagian acknowledgement kita sebagai penulis cenderung agak bebas ya nulis apa aja di situ. Walaupun misal paling umum kita nulisnya ya kita berterima kasih pada institusi misalkan Bina Nusantara atas support fundingnya gitu ya atau semacamnya ya. Di acknowledgement itu juga bisa habis itu ditambah uh, kita atau kami author meng-acknowledge misalkan author 1 ngerjain apa, author 2 ngerjain apa, author 3 ngerjain apa seperti itu. Dan ini harusnya aman sih. Maksudnya aman itu nggak akan di, dilarang lah oleh editor ataupun reviewer kalau kita menuliskan kontribusi tiap penulis di bagian acknowledgement. Karena memang acknowledgement kan cenderung agak bebas ya untuk kita nih. Next. Nah, contohnya gimana penulisannya? Uh, ada ada salah satu template yang cukup sering dipakai namanya credit author statement. Ini kalau ibu bapak googling pasti langsung muncul tuh panduannya dari berbagai publisher, entah Elsevier, entah Springer gitu ya. Contohnya seperti ini nih. Jadi penulis pertama misalnya Lukman Nur Hakim, dia konseptualisasi, metodologi, data akurasi, resources writing dan sebagainya. Salis Susiana apa-apa-apa, Vika Nur Arifah apa-apa-apa. Nah, ini biasanya kayak gini di bagian authorship tersendiri. Nah, apakah harus selalu menggunakan kredit ini? Enggak, Bapak Ibu. Kita juga bisa bikin atau jelaskan sendiri. Karena kalau tadi uh, mungkin terbatas ya. Maksudnya peran-perannya sangat dikategorikan di kotak-kotakan gitu. Kalau mungkin memang Bapak Ibu ingin agak lebih fluid gitu ya. Ini bisa juga, nggak apa-apa. Misalkan di sini ditulis ada 3 penulis Darel, Irma dan Brili gitu. Ya dijelaskan saja. Kalau tadi kan cuma konseptualisasi, metodologi, sebagainya. Di sini ya ditulis saja Darel ngapain gitu ya, data collection, preprocessing, initial analysis gitu. Terus dia nulis first draft dari manuskrip dan sebagainya. Seperti itu. Nextnya. Nah, ini tadi uh, kalau ini untuk yang kredit tadi ya, kan tadi ada beberapa peran kredit itu kalau nggak salah ada 14 something peran, konseptualisasi, yang ngekonsepin, merencanain penelitian, metodologi yang ngedesain metodologi apa yang dipakai, software
ya perangkat lunaknya, validasi untuk verifikasi dan validasi data, formal analisis untuk analisa data yang udah dipakai, investigasi uh, yang ngumpulin data, kurang lebih, resources, sumber dayanya, dan nextnya terkait dengan contributorship. Kan tadi walaupun tadi di kredit sudah dijelaskan ya, atau sudah dibagi-bagi nih peran-peran apa saja yang bisa diambil oleh author. Nah, di sini kami juga ingin menggarisbawahi lagi ya Ibu Bapak, siapa saja yang berhak ditulis sebagai author. ICMJE itu menetapkan ada 4 kriteria utama nih, siapa saja yang bisa dicantumkan sebagai penulis, gitu ya, atau siapa saja yang berhak menyandang status author dalam sebuah publikasi. Yang pertama, dia berkontribusi secara substantif. Yang kedua, dia ikut nulis atau ikut ngerevisi manuskripnya. Jadi entah dia nulis first draftnya atau dia ikut ngerevisi hasil first draft ini tadi sampai nantinya di submit. Yang ketiga, semua author seharusnya memberikan persetujuan akhir. Jadi misalkan autornya ada 3 gitu ya, nggak cuma satu autor doang yang nge-okein, oke ini udah submit, tapi autor 1, 2, 3 juga udah sepakat tiga-tiganya bahwa manuskrip itu sudah layak disubmit. Dan terakhir, akuntabilitas. Jadi semua autor seharusnya bertanggung jawab atas isi, baik isi maupun maksudnya data gitu ya, data, metodologi, dan segala sesuatu yang terkandung pada manuskrip itu bertanggung jawab atas keakuratan dan integritasnya. Jadi nggak bisa nih, misalkan saya gitu ya, saya dan Bu Wilda dan Pak Adit nulis paper barengan. Terus setelah papernya publish, ada pertanyaan nih dari orang, ini kayaknya metodologi ngambil datanya ada yang salah, gitu, dan ditujukan pada saya. Saya nggak bisa nih ngomong, oh saya nggak tahu, itu yang ngambil datanya Pak Adit, silakan tanya aja Pak Adit. Itu nggak bisa ya Ibu Bapak, karena ya setiap author harus bertanggung jawab atas isi keseluruhan dari publikasinya gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kayak gitu dan Ibu Bapak jawab nggak tahu, ya itu patut dipertanyakan gitu. Kok bisa nggak tahu gitu. Dan nggak bisa melempar langsung ke salah satu author. Sesuai ketentuan RTT ya yang terbaru, pencantuman open data dan open contributorship ini jadi wajib Ibu Bapak di paper-paper BINUS mulai Maret 2025. Misalkan data itu nggak bisa di-share, ya nggak apa-apa, asalkan dituliskan di papernya alasannya kenapa tidak bisa di-share. Dan tadi misalkan tidak ada formatnya nih di jurnal itu, maksudnya tidak ada section tersendiri nih, itu bisa ditulis di section lain. Kalau open data bisa ditulis di bagian methods, kalau contributorship bisa ditulis di bagian acknowledgement. Oke, baik, terima kasih Pak Sauki, Bu Ina. Yang pertama adalah mengenai masalah paper-paper yang mungkin ini aturan baru setelah di bulan Maret ya. Jadi kalau misalkan karena FM itu kan kadang-kadang buat sudah sebelum bulan Maret. Jadi yang kadang-kala menurut IEEE atau sebuah conference kan kalau dia sudah di-accept, lalu kemudian kita akan menunggu apakah dia akan publish kan gitu ya. Dia di IEEE belum terindeks dengan catatan di Scopus. Nah, bagaimana menyikapi hal itu gitu loh Pak Sauki? Karena kan kita waktu itu kan buat misalnya seperti open data and open contributorship itu kan adanya di data knowledge. Tadi saya dengar untuk yang bulan Maret nanti di bagian kalau tidak salah method. Nah, bisa enggak kita katakanlah tahun yang atau paper yang sebelum bulan Maret itu kita buat yang pertama di data knowledge. Jadi data knowledge kita tuliskan alamatnya Zenodo, Doi dan sebagainya. Jadi enggak seperti yang disampaikan tadi. Itu. Dan yang terpenting adalah bahwa itu ada informasi kan bahwa data itu open kan gitu. Apakah diperbolehkan gitu? Karena kalau sudah masuk ke conference itu kadang-kadang kita mau rubah itu kan wow. Apalagi kalau sudah terindeks nih, saya aja udah hampir 6 bulan ini untuk merubah afiliasi aja belum ada dari Scopus gitu. Kira-kira seperti itu gimana? Terima kasih. Oke, bisa dimengerti ya. Mungkin saya izin ralat sedikit ya. Pertama terkait harus di section methods ataupun di data validity. Sebenarnya enggak sih, Pak.
Cuma kami mohon dicantumkan di manuskrip, entah di bagian mana, tapi Oke, dicantumkan oke, siap. gitu. Oke. Terus kemudian eh, ini juga bukan aturan baru. Mungkin kalau ibu bapak sekalian yang beberapa kali lapor EPDP ya ke dalam beberapa bulan ke belakang, ini sebenarnya sejak Juli itu sudah ada nih di EPDP. Gitu. Cuma eh, itu kan kami Juli 2024. Nah, waktu itu kami berikan waktu nih untuk dalam tanda kutip latihan gitu ya, Pak. Untuk oh ya udah ini ada ada hal baru yang kita coba kenalan ke FM, kita coba latihan dan hal-hal seperti ini itu juga bukan maksudnya sosialisasi seperti ini itu bukan sosialisasi pertama yang kami adakan. Latihan itu tadi itu diberlakukan dari Juli sampai Desember tahun lalu. Nah, jadi FM diperbolehkan nih kalau misalkan tidak mencantumkan kedua hal tersebut open data dan open contributorship itu uh, tidak tidak dicantumkan nggak apa-apa. Kami kasih kesempatan 3 kali. Nah, tapi mulai Januari kami Januari tahun ini Januari 2025 kami minta wajib kan. Sekarang di EPDP kalau mungkin ibu bapak sempat melaporkan publikasi itu sudah harus dokumen itu harus ada, tapi belum wajib ada di paper seperti itu. Nah, baru nanti pas Maret ini ada dan note-note itu selalu kami uh, di approval saya ataupun approval Prof Juneman itu selalu ada bahwa misalkan itu belum ada uh, belum ada di papernya, belum tercantum gitu ya. Kan selama ini mungkin open datanya masih ya udah datanya langsung di upload aja ke EPDP bentuknya Excel seperti itu ya. Itu um, kami selalu kasih note mohon mencantumkan pernyataan open data, open contributorship di manuskrip pada publikasi selanjutnya. Prof Jun pun demikian kalau mencantumkan uh, hal ini di approvalnya. Gitu. Jadi uh, itu tadi kami izin agak luruskan ya terkait ini seperti itu Pak. Nah, aman Pak. Tadi yang nggak harus di bagian metode ya. Iya, yang penting tercantum di manuskrip dan nanti pelaporan di PDP-nya tinggal Bapak atau Ibu screenshot aja nih. Screenshot aja dicantumnya di bagian mana sih gitu. Karena saya udah ada beberapa yang terbit sama publish, cuma tadi itu belum ada data apa tadi open data sama kontributor. Nah itu mungkin yang mungkin jadi dilema. Kalau itu kan dikasih dikasih jenjang antara Juli sampai Desember. Sedangkan dia terbitnya sekitar Oktober kemarin. Cuman memang belum masuk ya. Tapi ya. Nanti dimasukkannya pakai open data lagi kayak gitu ya. Kecuali kalau udah bulan Maret kita kirim, itu mungkin wajib ya. Jadi di review pun sudah bisa dilaporkan untuk jurnal. Kalau untuk conference kami memang minta accepted. Maksudnya Bapak bikin sendiri dulu data Bapak bikin misalkan datanya dimasukin ke Zenodo, linknya dilampirkan. Di kertas tak bisa, tapi laporin juga tetap ya. Jadi tetap laporin keseluruhannya berarti. Iya. Kontributorshipnya pun, iya kontributorshipnya pun demikian, bikin aja di Word gitu terus dimasukkan ke EPDP. Pertanyaan pertama sebenarnya tadi udah kejawab ya, kalau di dalam papernya kan tadi udah disebutkan ya di bagian mana kita masukkan. Tapi di PDP kan memang ada satu tab khusus di mana kita naruh si open data sama open contributorship. Jadi sebenarnya itu nggak ada format khususnya ya kalau dari RTTO. Oh nggak ada. Jadi kita sebenarnya bisa juga copy paste dari versi di paper, taruh di Word biasa, terus di situ nggak ada masalah ya soal itu. Kedua yang lebih substantif sebenarnya di latar belakang saya di media juga Pak, saya di wartawan dan sebenarnya ini pengalaman buruk juga dulu soal riset. Jadi saat open data bahkan sebelum kita declare kadang saya nggak tahu pendekatan BINUS soal yang namanya pengklaiman data. Jadi sebenarnya datanya kita yang ngumpulin, datasetnya kita yang buat, tapi pada saat waktu kita taruh di repositori publik, ada orang lain yang pakai, tapi dia nggak men-citing itu, dan kita nggak bisa ngeklaim itu. Pada akhirnya, yang saya antisipasi itu ya, karena pernah kejadian juga bahkan sama teman riset, jadi data saya diklaim sama dia bahkan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau paper terakhir sih sudah publish, terus ada dari Inggris mahasiswa PhD, saya boleh lihat nggak datasetnya? Buat saya sih itu lebih sehat ya. Jadi saya tahu bahwa nanti dia akan pakai dan kalau saya nanti lihat publikasi dia ada dataset saya, dia nggak citing, saya bisa suing dia gitu meskipun malas juga melakukannya. Tapi sebenarnya
pendekatannya gimana ya Pak ya untuk mengantisipasi hal kayak gitu? Karena mungkin datasetnya juga sebagian besar udah ditaruh di appendix gitu misalnya. Oke. Misalnya udah saya taruh di Ah, belakang, misalnya kalau lakuin media tracking, saya taruh artikelnya apa, media apa, tanggal berapa, tapi linknya nggak saya kasih. mm, Jadi sebenarnya kan dia sudah bisa cukup nge-tracing dari situ ya, tanpa mm. harus dengan nyamannya gitu menggunakan data yang sama. Saya nggak tahu sih itu Oke. pendekatannya gimana. Thank you. Mungkin saya percaya dari dua ya. Sorry Pak Alvin ya dari HI ya. Oke, jadi pertama mungkin terkait yang kedua dulu ya, yang bahwa datanya bisa mungkin udah di appendix atau masih perlu nggak sih di upload di repository? Ya, sebenarnya dari kami tidak punya kapasitas Pak untuk menentukan data Bapak yang di appendix itu cukup atau enggak sih. Kan keilmuan kami tentu beda-beda ya. Di BINUS kan ada 50 lebih jurusan dan tentu di RTTO ini tidak semua punya keahlian itu. Jadi dari situ kami ya sudah nggak apa-apa kalau misalkan dari editor jurnalnya sudah bilang bahwa oh yang di appendix sudah cukup ya sudah. Yang penting kami minta ada pernyataan bahwa datanya sudah ada di artikel dan appendix. Oke. Kemudian yang pertama balik yang ke pertanyaan awal, sebenarnya filosofinya adalah lebih ke kita ingin membuka nih, lebih ingin apa akademia ini ataupun penelitian ini gitu ya, itu lebih demokratis gitu ya, lebih bisa dijangkau oleh seluruh apa peneliti ataupun di luar peneliti gitu ya. Dan terkait kalau misalkan nanti dipakai tanpa bilang atau apa, sebenarnya jurnal pun sudah banyak juga yang seperti itu. Oh iya, Nah, kalau data kan lebih karena raw ya sifatnya gitu. Jadi ya, ya jadi ya itu tadi sih dari kitanya dikit kan juga nggak bisa ngontrol nih orang lain bakal ngambil atau enggak atau segimana. Jadi ya ya udah ya, dari kami semangatnya kita ingin data data yang sudah kita kumpulkan sayang nih kalau cuma kalau disimpan, maksudnya nggak kita apa tidak kita buka untuk bisa dilihat secara akuntabel ya dan transparan gitu untuk peneliti lain. Dan ya kalau misal ditaruh di repository kan sudah jelas nih ada bahwa kita yang pertama upload di situ kan, kalau kita upload di repository ada tanggalnya kan, tanggal kita uploadnya, siapa sih yang upload gitu kan. Dan uh, ya hal tersebut juga sudah tadi kita kalau kita mau show kita bisa usahakan, cuma mungkin effortnya gede ya. Cuma dari situ kan udah kelihatan siapa yang pertama kali siapa sesungguhnya yang punya data ini